Halo sahabat-sahabat Dema sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Harapan dan doa saya teman-teman selalu dalam keadaan sehat, baik, dan dipelihara oleh Sang Pencipta. Amin teman-teman. Kali ini lagi viral kasus Ustadz Yusuf Mansur ya teman-teman ya. Dan saya juga mengikuti sedikit dari perkembangannya. Marak YouTuber membahas Pak Ustadz ini teman-teman, dan banyak tanggapan dari banyak orang lah ya, khususnya orang Indonesia kan ada masalah langsung dikepoi lalu kadang-kadang menghujat seseorang itu ya. Coba kita dengar dulu sedikit ya klarifikasi dari Pak Ustadz ini ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kawan-kawan media semua, ini juga sekali lagi sebagai jawaban saya atas semuanya. Saya sudah tanya kanan kiri ke kiai-kiai, kepada guru, para alim ulama. Jawaban semuanya adalah bahwa saya boleh menyampaikan kebenaran. Maka bismillahirrahmanirrahim. Ini juga udah pernah saya sampaikan bahwa hal yang terjadi pada saya dengan izin Allah ini adalah karena awalnya salah sangkanya seseorang yang mulia yang pernah berjasa dalam hidup saya, tapi salah sangka menyangka bahwa saya adalah orang yang sangat tidak beradab, orang yang sangat tidak berakhlak, orang yang sangat jahat, yang sangat buruk. Dan kemudian datanglah sifat hasad-hasud, iri dengki dari seseorang yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang juga saya yakin semuanya karena salah saja. Dan ini adalah perbuatan syaitan yang sama-sama kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak saling menghujat, tidak saling mengorek kejahatan, tidak saling mengorek keburukan, kesalahan yang pastinya ada. Pada tahun 2005 saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dibawa ke televisi oleh seseorang Tahun 2005 yang menganggap bahwa itulah pertama kalinya saya ke televisi dengan segala ketawaduan dan kerendahan hatian sebagai seorang pemula di depan seorang kaya raya yang berat, dan juga sahabat saya, salah satu wartawan senior di salah satu koran Islam terkenal. Saya tidak banyak bicara kecuali berterima kasih dan mengiyakan. Tapi saya sudah masuk TV dulu sebelumnya, dan bahkan sudah ada di radio, ya salah satu radio paling terkenal sepanjang tahun 2004 dan 2005 ujung itulah saya juga masuk ke salah satu TV juga, TV swasta paling terkemuka, dan kemudian membesut sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Ala kulli hal, peristiwa saya dibawa ke TV sekali-kalinya itulah dianggap sebagai sebuah jasa yang luar biasa, dan saya tidak menampik. Benar-benar itu saya sangat kenang bahwa tetap itu adalah sebuah proses dari sebuah perjalanan. Dan disinilah saya belajar, memang saya tidak bertata krama, tidak berakhlak. Sebab orang itu mencintai saya dengan tulus, orang itu mencintai saya dengan ikhlas. Saya sampai tidak pernah berani menyebut nama, khawatir benar kemudian orang membenci beliau dan kemudian berdampak pada ekonominya, berdampak pada usaha restonya. Dan ini saya sampaikan di Istiqlal tahun 2014 ketika beliau kemudian naikin 2 file pertama ke YouTube yang disitu penuh dengan narasi kemarahan dan kebencian. Saya liatin bolak-balik 2 file ini ya, dari peristiwa 2005 ke 2014 kurang lebih. Narasinya ternyata memang berasal dari saya tidak tahu diri, saya memang kurang akhlak. Nah dari sinilah kemudian teman-teman mesti hati-hati dengan hal kecil, karena hal kecil ini kalau tidak di-maintain akan menjadi hal yang sangat besar. Dan kemudian ketemu momennya karena masuk dengan memukul saya dengan izin Allah lewat kekurangan saya dan kesalahan saya yang nanti akan saya ceritakan. Sampai sini kemudian saya lihatin apa kesalahan saya, apa orang yang mencintai saya sampai sebegitu rupanya gitu. Saya lihat di dua file YouTube di pantauan pertama itu. Ternyata ketemulah bahwa tahun 2005 itu saya disedekain, saya garis bawahi ya, disedekain mobil
mobil kesayangan beliau bukan mobil Hammer. Hammer ya, waktu itu beliau udah ada mobil Hammer, udah ada mobil yang lainnya luar biasa aja dengan restonya juga top. Beliau punya mobil Elf, tapi Elf itu yang dibanggakannya karena udah disulap sedemikian rupa mobil Elf itu menjadi seperti rumah berjalan. Dan ketika saya diminta untuk ceramah di keluarga besar karyawan dan outlet manager gitulah dari beberapa cabang di Jakarta dan sekitarnya, beliau bercerita, saya mencintai sedekah, saya bahkan sedekahnya 30% kata beliau, dan saya mewajibkan mitra-mitra saya apa franchise itu apa gitu, itu juga sedekahnya ya gede gitu. Tapi saya pengen kamu, kata dia gitu, itu bercerita tentang sedekah supaya sama semuanya. Datanglah saya. Nah, kemudian ketika datang seperti biasa, saya bercerita tentang sedekah dan saya nyuruh sedekah. Namanya juga saya ceramah tentang sedekah, maka saya nyuruh sedekah. Nah, peristiwa itu sebenarnya dilihat oleh beliau bahwa itulah yang menjadi kebiasaan saya ketika saya bercerita tentang sedekah. Memang saya seperti nodong, memang saya seperti maksa, tapi terserah. Bukan nodong dan maksa lalu saya gondol, hampir nggak pernah. Dari 1999 saya ceramah tentang sedekah sampai kemudian 2021 ini, saya bahkan mempersilahkan teman-teman secara publik bila ada yang benar-benar saya bawa sedekahnya dari acara sedekah, dari acara panitia bicara amal lalu saya bicara sedekah, maka ngomong aja, ada satu aja saya berarti jadi ustaz. Perasaan saya nggak pernah gitu, hampir nggak pernah, kecuali panitianya emang nggak ada tujuan sedekahnya kemana. Kalau itu ya mau gimana ya, saya terima saja, tapi mau kondisikan enggak. Dan itu beliau tahu persis karena ketika kemudian saya selesai ceramah tentang sedekah 2005 di salah satu outlet beliau di Bintaro, itu saya suruh sedekah, dan sedekahnya kemana saja dalam bentuk silakan ditulis sedekahnya apa tanpa usah dikasih nama, terus kemudian saya cari kertas, saya bagiin kepada semuanya, dan semuanya mengisi tanpa saya tahu siapa namanya dan bakal kemana. Nah, di salah satu kertas itu ada isinya mobil. Nah, mobil kan nggak mungkin karyawan-karyawannya itu. Terus saya lihatin beliau, ini bapak, iya buat kamu, buat saya loh, bukan dipinjemin. Dan di hari itu pula mobilnya itu saya sedekahin. Nah, di sini letak kesalahannya. Mestinya saya bilang dulu kepada beliau, tapi saya nggak bilang. Di pertengahan jalan saya kontak dengan istri saya, waktu itu masih zaman Ratu Lindo. Dan saya memang naik motor ketika beliau bilang masih miskin, dan saya terima. Tapi 2001 dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya udah matur kiai-kiai juga, boleh nggak menyampaikan ini? Mereka bilang ya sampaikan aja sebagai sebuah kebenaran. Dan 2001 saya itu udah sedekah mobil. Bukan berarti saya datang 2005 itu ada motor. Nah, ini saya hati-hati ngomong begini nih, takut sombong gitu. Tapi ya bismillah aja saya sampaikan. Kemudian 2003 udah pakai Mercy dengan izin Allah, bahwa saya datang pakai motor. Ya saya emang suka motor, saya juga anak motor gitu. Ya lagian deket-deket ngapain juga bawa mobil gitu. Dari daerah Bilangan, Ciledug, Cipondo ke Bintaro, macet lah, mendingan naik motor gitu, bisa lihat kampung ke kampung gitu kan. Nah, hari pertama 2005 itu saya disedekain mobil, hari itu juga saya sedekain lagi, dan mobil itu sampai sekarang masih ada. Nah, katanya mau diperkarakan lagi tuh mobil sebagai perkara baru gitu, dari 2000 sekian belas. Wah, sekian markas kepolisian, orang dipakai sana sini untuk kemudian melaporkan saya. Alhamdulillah, saya nggak pernah berlindung di balik ketek siapapun, nggak pernah berlindung di balik kemudian rezim ini rezim itu, nggak pernah. Saya jalanin, tanya aja polisi-polisi yang mereksa saya, nggak dipakai duit juga. Kali itu karena menceramah gitu kan di markas tersebut, karena mereka juga percaya nggak mungkin lah saya nipu begitu. Tapi saya jalanin tuh, ada yang 2 hari BAP-nya, masya Allah, mesti bolak-balik. Ada yang kemudian balik lagi, revisi apa ada macam-macam dah. Ya saya jalanin aja. Ada kali 5 atau 8 gitu, sampai ke tingkat Polres sih, dari mulai Barreskrim, Polda, ini Polda itu sampai Polres. Kemudian terakhir di pengadilan negeri. Kalau ngelaporin gue diem, ampun udah gegap gempita, media lah segala macam, giliran kalah diem aja. Dan saya juga nggak pernah berhasrat untuk mukul balik, nggak pernah. Nggak pernah. Ini sebagai jawaban kepada teman-teman dia, ya ambil aja.
ambil aja udah. Nggak, saya mah apa ya, pengennya tuh nggak saling klarifikasi, nggak saling hujat. Uang yang dipermasalahkan ini satu dua kok, nggak beneran banyak kayak apa yang dibayangkan teman-teman. Enggak, dari 2.900 orang yang ikut potongan usaha di 2012 ya, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala 2.500 lebih itu udah dipulangin. Sisanya ini kan nggak tahu saya juga nih, masalah data dan lain-lain, bukan masalah justru kelemahan, enggak, di 2.500 loh. Oke ya teman-teman ya, itu klarifikasi dari Pak Ustadz Yusuf Mansur ya, terkait masalah yang dihadapi saat ini ya. Saya juga tiba-tiba tertarik aja mau bahas kasusnya, dan saya lihat di YouTube banyak yang memang banyak yang melaporkan, termasuk juga investasi yang ada batu bara itu ya, ada batu bara yang dipresentasi oleh beliau. Cuma saya berpandangan dan berpendapat begini, bahwa teman-teman semua yang mungkin mengikuti kasusnya Pak Ustadz juga, untuk jangan terburu-buru cepat menghakimi orang ya, tanpa kita tahu kebenarannya ya. Karena ya Pak Ustadz juga manusia, kemudian setiap manusia itu punya kekurangan dan kelemahan ya. Kita berdoa saja supaya kalau memang ada unsur di dalam unsur pidana atau penipuan, biarkanlah polisi yang memproses itu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan bukti-bukti. Jangan kita sebagai netizen yang tidak mengetahui permasalahan ini tiba-tiba aja menghakimi lalu menghujat beliau atau orang lain lah ya. Saran saya, jadilah orang-orang yang selalu saya bilang bernilai dalam kehidupan ya teman-teman. Ada banyak kasus yang ada di Indonesia, yang termasuk kasus yang terpanjang itu adalah menurut saya yang terus dibahas, kasus kematian Vanessa Angel yang yang meninggalkan cerita yang luar biasa ya, masalah warisan. Saya kadang-kadang lihat juga ya, ketawa lihat orang-orang mengikuti kasusnya, kemudian di kolom komentar daripada video-video yang membahas bapaknya Vanessa itu banyak pro dan kontra ya. Saya justru biasa ketawa lihat komentar-komentar dari para netizen. Saya ingin mengajak saudara semua untuk menjadi jangan kita menjadi hakim buat orang lain ya. Kita berdoa kalau kita merasa bahwa kita ini lebih baik daripada orang lain ya, kita berdoa aja untuk orang lain itu supaya orang itu jauh lebih baik ya. Itu tanggapan saya. Selalu saya bilang bahwa orang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Setiap kita pasti ada namanya kelemahan, kesalahan, dan ya biarkanlah kalau memang ada kesalahan yang memang ranahnya ke pidana, kasus-kasus seperti itu, ya biarkan kepolisian yang menangani itu, tapi jangan kita menjadi hakim kemudian mengata-ngatai seseorang ya. Jadi saya ingin saudara semua yang melihat channel-channel saya menjadi orang yang bijaksana dalam kehidupan. Satu saat waktu, ini kisah di Bible saudara, seorang perempuan yang dianggap oleh orang lain sangat banyak dosanya di cerita Alkitab. Seorang wanita, minta maaf ya, yang suka jual diri lah ya. Kemudian banyak orang menghakimi. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, siapa yang tidak punya dosa, hendaklah paling duluan melempar orang itu dengan batu ya. Karena kalau ada orang bersalah dirajam batu saudara. Akhirnya tidak ada yang berani. Kenapa? Karena mereka juga sadar bahwa mereka orang berdosa. Nah, saya ingin ini menjadi satu pelajaran buat saudara semua yang melihat video ini, untuk kita menjadi orang bijaksana. Apapun kesalahan orang itu ya, mau dia melakukan apa, kita doakan aja supaya jadi baik hidupnya. Jangan menghakimi. Kita nasihati dengan baik. Jangan memaki-maki ya.
Gitu. Jadi seperti itu, saudara. Ya kita berdoa supaya kasus Pak Ustadz Yusuf Mansur segera selesai, diproses sesuai dengan hukum di Indonesia, dan supaya diberikan kekuatan juga buat Pak Ustadz Yusuf Mansur mendapatkan kekuatan ya. Biasanya karena kalau kasus-kasus seperti itu mental dibutuhkan, saudara, untuk bisa kuat menghadapi masalah-masalah seperti ini. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadilah orang yang bijaksana dalam kehidupan, dan jadilah orang yang bijaksana dan bernilai dalam kehidupan. Saya Dema, berkati Anda semua sukses dan salam kebaikan.